Pria ini memotong seekor babi dengan cara melingkari babi itu kemudian berhenti melalui mulutnya. Hebatnya, goloknya tidak mengenai darah sedikit pun. Kemudian koki itu mengangkat babi tersebut dan seketika tubuh dan dagingnya sudah terpisah dengan sempurna. Pertunjukan itu dilihat orang-orang di sana dengan meriah dan kagum akan kehebatan chef ini. Setelah koki itu selesai masak, hidangan semur babi pun disajikan. Namun anehnya, semua orang tiba-tiba saja merasakan sakit perut dan banyak sekali yang keracunan dengan makanan chef itu. Padahal chef itu yakin ia sudah menyiapkan semua bahannya sendiri dengan sempurna, kecuali garam dapur yang diberikan oleh muridnya. Chef ini kemudian menemui muridnya itu dan meminta penjelasan apa yang sudah diberikan pria ini ke dalam makanannya. Tapi sayang sekali setelah kejadian itu, para pengunjung hilang kepercayaan dengan chef ini. Kepala desa kemudian mengusir chef ini agar ia tidak membuat masalah lain. Demi bertahan hidup, chef ini kemudian melamar di sebuah restoran mewah. Di sana ia bersaing dengan seorang pria lain yang jago masak seperti dirinya. Pria ini memasak ikan buntal yang diirisnya tipis-tipis menjadi sashimi, sedangkan chef ini sendiri mengambil ikan sungai dan memotong ikan tersebut. Chef ini bisa memotong ikan dan menjadikannya sashimi, namun ikan tersebut masih bisa bertahan hidup padahal tubuhnya hanya tinggal tulang saja. Ketika semua orang mencicipi masakan chef ini, semua begitu terkejut dengan rasanya yang begitu enak. Pria saingan chef ini penasaran chef itu menggunakan pisau apa. Ternyata ia menggunakan pisau yang beku yang sudah didinginkan. Pria ini akhirnya mengakui kekalahannya. Ia bahkan memohon kepada chef ini untuk menjadikannya muridnya. Mendengar ada seorang chef begitu ahli, kepala chef di restoran ini akhirnya mengajak chef yang bernama Wong untuk bertanding dengannya membuat hidangan bebek. Ketika hidangan disajikan, salah seorang wanita mencicipinya, dan ia memuji masakan milik kepala koki yang begitu lezat seperti biasanya. Tiba saatnya ketika mereka akan mencicipi hidangan chef Wong. Awalnya, gadis ini mengira hidangannya sudah dingin, tapi ketika menyentuhnya, ia merasakan panas dan seketika uap keluar dari badan bebek itu, mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Ternyata chef Wong melumuri bebeknya dengan gula malt untuk menjaga agar bebeknya tetap hangat ketika dimakan. Ketika gadis ini mencicipinya, ia begitu terkejut dengan rasanya yang begitu lezat. Bahkan kepala chef juga mencicipinya dan mengakui kekalahannya karena kehebatan chef Wong membuat makanan ini. Chef ini membuat bebek namun tidak menggunakan pisau sama sekali, karena jika daging bebek terkena tajamnya pisau, kelembutannya akan menghilang dan seratnya akan pecah dan menjadikan bebek itu keras. Maka dari itu, chef Wong menyuruh muridnya mematahkan tulang bebek itu dengan tangan agar daging bebek tetap terasa lembut setelah diolah. Setelah mendengar penjelasan ini, kepala chef pun pergi meninggalkan restoran ini, dan chef Wong pun diangkat menjadi kepala chef yang baru. Wanita sepemilik restoran ternyata adalah anak dari guru chef Wong dan kakaknya dulu. Itulah mengapa wanita ini langsung tahu ketika melihat bagaimana cara memasak chef Wong yang begitu unik. Namun sayang, hubungan chef Wong bersama kakaknya itu tidak akur, karena dulu mereka bertengkar karena kakaknya begitu ingin menggunakan golok naga yang hanya bisa diberikan kepada chef terbaik. Kakak chef Wong akhirnya lebih memilih meninggalkan dirinya dan meninggalkan chef Wong sendirian. Kini tahun-tahun berlalu, anak dari kakak chef Wong yang melihat kejadian itu ketika kecil memiliki dendam dengan chef Wong, apalagi mendengar kabar dirinya diangkat menjadi kepala chef di restoran saingan restoran miliknya. Pria ini diajari memotong dengan sempurna oleh gurunya, namun semua yang dilakukannya tidak ada yang membuat chef Wong terkesan. Chef Wong kemudian menunjukkannya cara memotong jahe dengan membuatnya menjadi kotak, lalu mengirisnya dengan sangat tipis. Hasil potongannya ia tunjukkan kepada muridnya itu dan mengatakan bahwa keahlian memotong harus dipelajari dan dilatih terus-menerus untuk mendapatkan hasil seindah miliknya. Akhirnya pria ini memutuskan berlatih memotong bahan-bahan dari para chef yang sedang sibuk membuat saus. Ia memotong apa saja yang mereka kerjakan untuk melatih kemampuannya. Esoknya, chef Wong kemudian mengajarkan cara menggoreng telur kepada muridnya ini. Chef itu kemudian menunjukkan caranya. Ia menghangatkan kuali itu dengan minyak. Kemudian ia akan mengatur suhu api yang menjadi kunci masakan kali ini. Kemudian chef itu menuangkan telur tersebut dengan mengolahnya dengan memutari telur itu menjadi seperti omelet. Kemudian ia langsung meletakkan telur tersebut di atas piring. Dan pria ini meragukannya karena terlihat belum masak. Namun karena panasnya masih tetap stabil, lama-lama telur tersebut akan berubah menjadi lembut. Ketika muridnya mencicipi telur itu, ia begitu terkesan hidangan sederhana seperti ini bisa begitu enak. Seorang pria menebarkan paku di hidangan restoran ini untuk menjatuhkan pemilik restoran ini agar orang-orang tidak datang ke tempatnya. Ternyata ini adalah perbuatan keponakan chef Wong yang tidak senang dengan kembalinya chef Wong menjadi koki setelah menyakiti ayahnya yang adalah kakak dari chef Wong. Esoknya ada pengumuman yang memberi info akan diadakan kompetisi chef terbaik di seluruh Cina. Alhasil, murid chef Wong diminta untuk mengikuti kejuaraan
kejuaraan ini, karena dirinya akan diangkat menjadi kepala chef di restoran ini, sedangkan Chef Wong sendiri berniat kembali ke kampung halamannya dahulu. Murid Chef Wong memutuskan akan membuat hidangan 4 unggas keberuntungan. Seperti yang diajarkan gurunya, ia mengolah daging itu dengan sempurna tanpa menggunakan pisau sama sekali agar daging tetap terasa lembut. Ketika hidangan itu disajikan, juri sangat menyukai rasanya dan memuji kehebatan murid Chef Wong dalam mengolah unggas ini. Pemenang di babak ini adalah kedua restoran yang sudah lama bersaing di daerah mereka. Kali ini murid Chef Wong memutuskan akan membuat hidangan kubis di air jernih. Dengan ilmu yang sudah diajarkan gurunya, ia mencincang halus daging untuk membuat kuah kaldu dengan rasa yang lebih lembut. Lagi-lagi hidangan murid Chef Wong membuat para juri terpukau dengan rasanya. Pria ini diminta gurunya membuat hidangan istimewa dari restoran tempat mereka bekerja, menggunakan golok naga yang hanya diberikan kepada mereka yang dianggap chef terbaik. Dengan golok tersebut, makanan berhasil disajikan. Kemudian para koki yang sudah mencicipinya tiba-tiba memejamkan mata mereka semua karena tersihir oleh rasa sup kacang kubus tersebut. Ketika juri terakhir mencoba menyeruputnya, tiba-tiba saja ia langsung terpejam mencicipinya. Saingan murid Chef Wong yang penasaran kemudian mendekat ke meja juri dan mencoba sedikit menggunakan jarinya rasa dari sup tersebut. Ia langsung terbayang pengolahan sup itu yang begitu sempurna. Ia kemudian melepas topi chefnya dan mengakui kekalahannya dari kehebatan murid Chef Wong. Pemenangnya adalah restoran mereka yang nyaris bangkrut sebelumnya. Tiba-tiba diam-diam ada sosok pria misterius yang ternyata kakak dari Chef Wong yang bertengkar sebelumnya. Mereka berdua memutuskan golok kepala naga akan diberikan kepada murid Chef Wong yang akan meneruskan gelar chef terbaik miliknya.